Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min 'adzabin alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum Ramadan syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurima. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kemangkon atau Maja Tengah, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kemangkon, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Sami sehat nggih? Sehat. Bapak-bapak sehat sedaya nggih? Nikmat sehat itu kata ulama khairun ni'amid dunya, sebaik-baik atau sebesar-besar nikmat dunia yang paling besar adalah kesehatan. Kesehatan apa aktor Bu? Kesehatan. Lepas? Karena mahal gitu. Untuk bisa sehat itu mahal. Untuk bisa duduk dengan tenang, nyaman ya, itu sangat mahal. Dan yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Hidayah, cahaya petunjuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Para ulama ada 4 tafsir tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang memaknai Islam, ada yang memaknai kebenaran, ada yang memaknai Al-Quran, ada yang memaknai umat Nabi Muhammad. Kita Muslim dan Islam itu kebenaran, dan kebenaran itu pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah di antara ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta setiap umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, meneladani beliau, meskipun kita tidak pernah menyaksikan ya, Rasul pun tidak pernah bertemu kita, tapi dengan niat meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari seluruh aspeknya sebisa yang kita mampu, mudah-mudahan itu menjadi tanda nanti di hari kiamat kita dikenal oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hulunya itu dari surga. Nah, nanti ada umat Nabi Muhammad yang dikenal umat Nabi Muhammad, tapi oleh Allah SWT tidak diizinkan untuk minum air telaga itu. Padahal setetes saja kita minum tidak akan pernah merasakan haus. Kemudian Rasulullah mengklarifikasi ya, kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah itu umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri ma yuhditsu ba'daka. Engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi sepeninggalanmu. Jadi di antara maknanya mereka Muslim tapi sepeninggalan Nabi Muhammad tidak meneladani Nabi Muhammad di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah jadikanlah Ramadan tahun ini yang terbaik dari Ramadan yang pernah kita lalui. Mungkin ada yang sudah 70 kali mengalami Ramadan, ada 60 kali, ada yang 50 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun ini ya, beberapa hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, insya Allah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara anugerah, di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari sekian banyak anugerah, itu yang disebut para ulama sebagai mawasimul khair, musim panen, bukan padi, bukan musim panen buku, bukan musim panen pisang, tapi musim panen kebaikan, di mana kebaikan yang kita kerjakan pada waktu-waktu tertentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik yang kecil termasuk dosa yang besar, dimaafkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita dinaikkan atau diangkat oleh Allah. Misalnya ada di antara 12 bulan itu ada Syahrul Hurum, bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, bulan itu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bobotnya, timbangannya, pahalanya lebih besar dari bulan yang lain. Begitu juga dengan dosa. Dari sekian banyak itu maupun anugerah panen kebaikan yang sifatnya waktu-waktu tertentu atau hari tertentu gitu. Ada waktu-waktu yang doa kita dikabulkan, maka itu termasuk mawasimul khair, musim untuk panen kebaikan. Saat turun hujan, saat sepertiga malam terakhir, yang itu tidak berlaku pada waktu atau hari yang lain. Nah, di antara anugerah yang terbesar itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa bulan Ramadan. Yang dalam salah satu hadis sebagaimana tadi kami bacakan di awal, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasulullah mensifati sebagai syahrul mubarakun, bulan yang penuh berkah. Berkah itu niku napa? Wes pokoknya berkah. Napa kok berkah?
Yang penting sehat ya, sidik tapi berkah. Napa niku berkah? Tambah berkah. Nah, niku maksudnya tambah berkah niku tambah kata napa pepok? Berkah itu itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bisa wujud nanti nilai-nilai duniawi kalau mengantarkan kepada kebaikan. Atau secara umum Ramadan itu membawa keberkahan dalam semua aspek, ya. Termasuk dalam urusan finansial. Sayur mayur nggih laris, menjelang Ramadan harga-harga naik. Mudah-mudahan menjadi keuntungan petani. Karena biasanya musim panen bagi petani harganya turun. Yang jualan senang laris. Sebelum Ramadan sudah sedia baju laris, toko bangunan laris. Sebelum masuk Ramadan rumah sudah dicat, masjid-masjid biasanya dan lain sebagainya, membawa keberkahan. Termasuk keberkahan yang sifatnya adalah ukhrawi. Dalam hadis itu Rasulullah melanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa pada bulan itu. Hadisnya tidak saya tulis, Bu. Dengan kersane boten ketika, karena terbatas hanya 1 halaman, sesingkat-singkat mungkin. Dan puasa nanti kita detailkan. Puasa juga anugerah. Yang dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup rapat-rapat pintu neraka. Para ulama memaknai secara hakiki pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di hadis yang lain nanti disebutkan wana dan munadi, dan ada seorang penyeru yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wahai para pemburu kebaikan, wahai para pencari kebaikan, pemburu pahala, sambutlah datangnya bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita siapkan. Bukan hanya mengecat rumah, ya, mempercantik masjid dan lain sebagainya, tapi menyiapkan program kebaikan, baik secara pribadi maupun secara jamaah sebagai kaum muslimin. Waya bagi syarri, dan wahai para pemburu keburukan, kejahatan, aksir, tahanlah. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Juga sebagian ulama memaknai secara hakiki setan itu dibelenggu maupun secara maknawi. Kejahatan di bulan Ramadan itu berkurang atau bertambah, Bu? Berkurang. Jadi peluang setan menggoda manusia, menggoda orang-orang beriman ketika puasa, ketika bulan Ramadan itu sempit. Apa diantaranya? Setan itu mengalir dalam diri kita, majrodah, pada aliran darah kita. Dan dengan puasa itu mempersempit pengaruh setan untuk menggoda manusia atau seorang mukmin. Dan setan benar-benar dibelenggu, di antara keterangan para ulama, bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar berpuasa
memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukunnya, menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan sahnya puasa maupun menggugurkan pahalanya. Nah, bagi orang yang tidak memenuhi itu, karena nanti kejahatan itu bukan hanya dari godaan setan, termasuk kebiasaan melakukan buruk itu menjadikan dia tetap melakukan keburukan. Karena biasanya menceritakan aib saudaranya, biasa rumpi, biasa ghibah, biasa rasa tetangganya. Bulan Ramadan karena sudah biasa, tidak terasa, masih tetap rasa karena faktor kebiasaan, karena faktor nafsu dalam diri kita. Meskipun setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, ya. Malam itu berarti sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi ke tahun, kira-kira 83, sekian bulan. 83 tahun, sekian bulan. Katakanlah 83 tahun setengah. Yang kebaikan kalau diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sholat malamnya, entah sedekahnya, entah bacaan Al-Qur'annya atau amal ibadah lain, pahalanya lebih baik dari amal itu dikerjakan selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Dan kita tidak ada yang sanggup, ya, beramal terus menerus selama 83 tahun. Baca Al-Quran misalnya, kuatnya berapa jam, Bu? Setengah jam, setengah jam kian, Bu. Ukuran standar kalau 1 juz itu ada Al-Quran standar, ya, setiap barisnya ada 15 baris, itu ada 10 lembar. Kalau kita membaca normal, nanti kita bahas di antara poinnya, membaca Al-Quran itu normal, tidak cepat, tidak terlalu pelan, kira-kira 30 sampai 40 menit. Itu 1 juz. Tanpa berhenti, tanpa nyambi goreng bawang, tanpa nyambi motong kangkung, itu 40 menit. Kalau disambi-sambi bisa 1 jam. Kita sholat malam, sholat tarawih berapa menit atau berapa jam, Pak? Di sini, Pak, biasanya 1 jam, ya? 1 jam, luar biasa. 1 jam saja itu sudah boyoknya sudah terasa capek, ya, dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau kita terus-menerus beramal, sholat terus-menerus, infak terus-menerus, baca Al-Quran terus-menerus selama 83 tahun, tidak ada yang sanggup, Pak. Lebih-lebih usia kita. Dalam satu hadis itu Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Rata-rata usia umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah 70 ke atas itu sudah mendekati lampu merah. Bahkan sudah lampu merah. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit yang usianya lebih dari 70 tahun. Bisa dihitung, Pak, yang sudah 70 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan yang 40 tahun
dipundut ya, meninggal lebih dulu. Yang usianya baru 20 tahun meninggal lebih dulu. Karena usia adalah rahasia ilahi, misteri Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya keutamaan bulan Ramadan itu, maka perlu kita siapkan, kita rencanakan, bukan hanya melewati begitu saja, puasa ya puasa, tarawih ya tarawih, selesai. Tidak ada rencana bagaimana tahun ini harus menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara pribadi maupun secara kolektif, secara jamaah. Masjidnya, musolanya harus lebih baik, nanti rantingnya harus lebih baik, nanti cabangnya harus lebih baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara anugerah atau amalan yang itu menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa bagi orang yang sudah akil, balik, sehat, maka wajib puasa. Yang sakitnya ringan, maka nanti memiliki kewajiban boleh tidak puasa, tapi nanti mengqadha di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Kalau yang sakitnya berat, kecil kemungkinan sembuh, maka boleh tidak puasa, kewajibannya membayar fidyah. Orang yang sakit termasuk orang yang safar dalam perjalanan yang disyariatkan, safar yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, maka termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang lemah tidak mampu melaksanakan puasa seperti lanjut usia, maka fidyatun ta'amu miskin. Boleh tidak puasa, kewajibannya membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan di antara ketentuannya tidak boleh membayar fidyah dulu. Ini belum Ramadan. Kayaknya saya sampai akhir Ramadan nggak bisa puasa, membayar fidyahnya sekarang. Tidak boleh, harus setelah pasti meninggalkan puasanya. Boleh setiap hari, misalnya hari ini tidak puasa, besok bayar fidyahnya, besoknya nggak puasa, besoknya lagi bayar fidyahnya, atau dikumpulkan, ya dihitung sampai akhir bulan berapa kali meninggalkan puasa, baru dijumlah dan ditunaikan fidyahnya. Kadarnya 1 mud bahan mentah atau sekitar 6 sampai 7 0,6 sampai 0,7 kilogram atau liter beras, bahan mentah. Boleh tidak berupa makanan siap santap? Boleh. Misalnya sebungkus nasi rames lengkap dengan lauknya, telurnya, minyak, tumis kangkungnya misalnya. Boleh. Termasuk boleh juga sebagaimana dipilih dalam tarjih, boleh dengan uang tunai, tinggal di taksir gitu. Kalau digenapkan katakanlah 1 liter harganya 15.000 ya, berarti sehari itu 15.000. Boleh diberikan kepada 1 orang miskin atau lebih dari 1 orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa puasa itu kita anggap anugerah? Bukan beban, tapi anugerah. Karena Allah berikan pahala yang luar biasa
dalam ibadah puasa. Di sini saya sebutkan beberapa poin saja, tidak disebutkan hadisnya. Insya Allah sudah cukup familiar, cukup masyhur. Satu, mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Itu saja mungkin sudah cukup, Pak. Kalau tidak ada pahala lain, keutamaan lain bagi orang yang berpuasa kecuali mendapatkan pahala tak terhingga, itu sudah cukup sebagai anugerah bagi kita. Berbeda dengan sholat ini. Sholat sendiri mendapatkan satu pahala, sholat berjamaah 27. Bisa berkurang tergantung nanti kehusuannya, tergantung kesempurnaannya dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Ada yang dapat 10%-nya, 15%-nya, 20%-nya, 50%-nya, berbeda-beda. Tapi kalau puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasanya hamba-hambaku itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan membalas dengan balasan yang tak terhingga. Termasuk lagi mendapatkan ampunan setahun yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya diampuni oleh Allah. Mendapatkan dua kebahagiaan saat berbuka, kebahagiaan saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disediakan pintu khusus ahli siyam, namanya Ar-Rayyan, khusus orang-orang yang berpuasa di dunia. Termasuk Bapak Ibu sekalian, doa orang yang berpuasa itu mustajab, la yurad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kita berpuasa sampai berbuka, selama kita berpuasa itu doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya doa terus kok nggak pernah dikabulkan. Ada yang merasakan seperti itu? Walakin qad ikhtalafa aktsaruhu. Kata Allah, kata Nabi pasti dikabulkan. Hanya masalahnya kualitas doa kita yang berbeda. Tangannya mengangkat tangan menghadap kiblat, lisannya membaca doa karena sudah hafal, tapi pikirannya melayang-layang. Wah, tadi nawar baju kan nggak keburu dibeli, nanti diambil orang. Maka Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, min qalbil lalai. Maka sangat rugi kalau keutamaan ini tidak kita manfaatkan betul. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita melalui sabdanya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka puasa itu tidak hanya menahan dari larangan yang zahir yang dapat menggugurkan puasa,
seperti makan menggugurkan puasa, minum menggugurkan puasa, melampiaskan nafsunya ya, kepada istrinya menggugurkan puasa. Tapi puasa itu tidak hanya menahan tiga-tiganya ini, Pak. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghindari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, kalau di malam hari boleh, tapi tidak bisa mengendalikan lisannya. Sukanya apa? Membuli, sukanya mencaci, sukanya menghina, sukanya mengadu domba, dan lain sebagainya. Puasa tapi masih memendam iri, ya, hasad, masih memendam dengki, masih memendam perasaan ujub, ya, perasaan takabur, perasaan lebih tinggi daripada yang lain, perasaan lebih baik, lebih suci dari yang lain. Dosa-dosa itu atau larangan-larangan itu dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi tidak hanya zahir kita yang puasa, tapi batinnya pun harus puasa. Dan itulah diantara aspek ketakwaan, sehingga puasa itu menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Karimir Rahman, ketika beliau memberikan keterangan atau menafsirkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan sebab yang paling besar untuk meraih ketakwaan. Dengan puasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Dan orang yang berpuasa atau bulan Ramadan itu terdorong meningkatnya kebaikan. Orang yang, mohon maaf, sehari-hari tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, nanti bulan Ramadan pun terdorong untuk ke masjid. Sholat tarawih mungkin datangnya pertama kali, menggelar sajadah pertama. Ya mudah-mudahan bukan di pembukaan dan penutupan. Orang yang selalu menahan hartanya diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada masjid selama Ramadan, terdorong untuk ikut berinfak. Jadi meningkat kebaikan dalam bulan Ramadan atau bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada bulan Ramadan itu membaca Al-Quran, mentadaburinya, ya, merenungkan hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Al-Quran itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada kita. Apa? Karena Allah menciptakan kita, memberi rezeki, menjamin rezeki kita. Selama kita hidup tidak akan mungkin kekurangan rezeki, karena rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membiarkan begitu saja, tapi Allah menurunkan Rasul di tengah-tengah kita dari golongan kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai apa, Bu? Di surat Al-Baqarah ayat 185-nya, hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk hidup, pedoman hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan atau rincian petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena Al-Quran, mungkin kita masih dalam kondisi jahiliyah. Saat diturunkannya Al-Quran, nanti bisa dibaca di buku-buku sirah, kondisi bangsa Arab saat itu adalah mencapai puncak rusak-rusaknya peradaban dalam semua aspek. Wanita tidak ada harganya, karena di antara bentuk pernikahan dulu ada seorang perempuan didatangi bergantian 10 orang laki-laki. Nanti ketika hamil, mengandung, dan melahirkan, wanita itu terserah mau memilih siapa di antara 10 itu. Yang dipilih harus mau tidak mau harus nurut, meskipun kalau dites DNA tidak sesuai DNA-nya. Itu kan tidak jauh beda dengan binatang, dengan ayam. Datang Islam kemudian memuliakan manusia. Yang punya anak perempuan dibunuh karena malu punya anak perempuan, dibunuh hidup-hidup. Miras merajalela, termasuk karena kejadian itu tidak tahu kepada siapa harus menyembah, sehingga yang disembah benda-benda mati, patung, benda mati, pohon, ya benda disembah, menyembah matahari, menyembah api. Sebagian orang karena tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran itu menganggap satu hewan tertentu, sapi misalnya, dan kotorannya dianggap suci. Di India itu kan sapi dimuliakan, kotorannya dimuliakan. Orang kadang berebut kotoran sapi, dibuat sebagai pengganti skincare. Kalau mau cantik terus diusap itu pakai kotoran sapi. Dan keyakinan lainnya yang menunjukkan kebodohan. Ya. Pakai pakaian atasnya ditutup, bawahnya terbuka, atau bawah ditutup, atasnya terbuka. Maka kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada bulan Ramadan, 17 Ramadan atau Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan yang diperingati hari nuzulul Quran tanggal 17. Kalau dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan terjadi, Bu? Menurut beberapa keterangan hadis 10 hari terakhir. Nanti spesifik ada yang menyebutkan malam-malam ganjil, ada lebih spesifik lagi malam ke-27. Nah, di 10 hari terakhir atau 17 Ramadan nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumlatan wahidah secara utuh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia.
dari langit dunia kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ya, ke dunia diturunkan secara berangsur selama periode Nabi menjadi Rasul kurang lebih 23 tahun. Dan pertama kali yang diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 pada bulan Ramadan, pendapat yang kuat pada tanggal 17 Ramadan, sehingga diperingati sebagai nuzulul Quran. Maksudnya adalah wahyu yang pertama kali turun ke dunia secara utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Jadi ayatnya tidak bertentangan. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai pajangan lemari, bukan sebagai penghias dinding dan kaligrafi dari Al-Qur'an. Dan di antara ADART Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, menjadi pedoman hidup kita. Jadi tolak ukur benar tidaknya itu bukan dari kita, tapi sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah apa betul. Termasuk keutamaan atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an itu al-muta'abbad bi'ibtilawatihi, membacanya bernilai ibadah. Satu huruf Allah Subhanahu wa taala lipatkan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahu azim. 3 huruf alif lam mim. 3 kebaikan jadi 30 kebaikan. Wes lah cukup, ganti masak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan datangnya bulan Ramadan itu Rasulullah dan para